Pertanyaan kedua masih berkaitan dengan haid, yaitu pertanyaan yang masuk, Ustadz, saya pernah dengar jika seorang perempuan haid dan suci setelah masuknya sholat isya, maka dia diwajibkan pula qadha sholat maghribnya. Benarkah? Ini pertanyaannya adalah benarkah? Sebenarnya kalau jawaban singkatnya adalah benar. Ini udah selesai sebenarnya. Cuma kan jadi pertanyaan. Terus yang mengatakan benar siapa? Ustadz? Ya enggak. Saya cuma menyampaikan apa yang telah ditulis oleh para ulama. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat, memang sebenarnya mayoritas ulama mengatakan iya, wajib. Kecuali Hanafiyah mengatakan tidak wajib. Maksudnya mayoritas ulama mengatakan hal itu menjadi kewajiban perempuan jika perempuan dia itu suci pas waktu yang kedua dari waktu yang bisa dijamak, maka waktu yang pertama dia juga harus wajib menggantinya. Ini bahasanya agak susah, saya akan permudah. Ketika seorang perempuan suci di waktu isya, itu kan berarti jamak boleh maghrib dan isya. Kok sucinya di waktu isya, maka dia wajib qadha maghrib dan isya. Kalau sucinya maghrib, jelas maghribnya wajib, isyanya wajib, tapi asarnya tidak. Kalau perempuan suci di waktu asar, maka duhurnya juga wajib, asarnya pasti. Tapi kalau sucinya waktu duhur, duhurnya pasti, asarnya iya karena sudah suci. Ini disebut sebagai waktu kedua di dalam bab jamak sholat. Seorang perempuan yang dia suci di waktu kedua, di waktu yang bisa dijamak, yaitu duhur dan asar, kemudian maghrib dan isya, maka dia ketika nanti setelah mandi, dia wajib sholat duhur dulu baru asar. Sebagaimana dia ketika suci ketika isya, maka ketika dia sudah mandi, dia wajib maghrib dulu baru isya. Saya ulangi, seorang perempuan ketika suci di waktu zuhur, jelas zuhurnya mandi, berarti zuhurnya dia sholat. Asarnya gimana? Asarnya dia sudah suci. Terus sebelum zuhur, subuhnya gimana? Subuhnya nggak wajib. Oke, kalau dia suci di waktu asar, maka asarnya jelas dia wajib. Tapi zuhurnya juga ikut wajib diganti. Oke, nah, kemudian selanjutnya, dia suci di waktu maghrib, maghribnya jelas wajib, isyanya jelas karena sudah suci, tapi asarnya tidak wajib. Oke, kemudian kalau dia sucinya di waktu isya, maka isyanya jelas karena dia suci, udah suci, maghribnya juga ikut diqadha. Ini pendapat mayoritas ulama yang mana kalau kita baca dari pernyataan dari Ibnu Qudamah, bahwasanya inilah pendapat hampir semua sahabat Nabi dan termasuk tabi'in. Beliau bilang begini, wa idza tahuratil haidu wa aslamal kafir wa balagha sabi qabla an dhahiba syams shallu adh-dhuhra fal asra. Ketika orang perempuan haid itu di waktu asar, maka dia sholat duhur dan asar. Kenapa? Wa ruya hadzal qaul, kata beliau, pendapat ini diriwayatkan dari fil haid an Abdurrahman bin Auf, yang pertama dari Abdurrahman bin Auf, wa Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi juga, wa Taus tabi'in, wa Mujahid, dan juga tabi'in Mujahid, wa Nakhai, wa Zuhri, wa Rabi'ah, wa Malik, wa Lais, wa Syafi'i, wa Ishaq, wa Abu Thawr. Ini ulama-ulama yang mengatakan wajib. Qala Imam Ahmad, bahkan Imam Ahmad bilang begini, amatut tabi'in, hampir semua tabi'in itu yaquluna bihadzal qaul, pendapat ini, illal Hasan wahdahu, kecuali Hasan Al-Basri sendirian dia mengatakan tidak wajib. Yang mana pendapat Hasan Al-Basri ini diikuti oleh Hanafiyah. Makanya kalau ditanya apakah wajib, memang mayoritas sahabat Nabi, mayoritas tabi'in, dan mayoritas ulama madhab menyebutkan wanita wajib qadha maghrib dan isya ketika suci di waktu isya, kemudian wajib qadha duhur kemudian asar ketika suci di waktu asar. Alasannya kenapa? Yang pertama, ini pendapat mayoritas ulama yang mana diriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi tadi. Yang kedua, alasannya kenapa? Walaupun alasan ini logis, yaitu waktu sholat sebenarnya itu ada yang bisa dikumpulkan ketika ada udzur, yaitu maghrib dan isya, duhur dan asar. Ketika kita musafir misalnya, itu bisa dikumpulkan. Maka ketika suci di waktu yang kedua, maka waktu yang pertama itu plus ditambah-tambahi, dimasukkan sebagaimana diqadha untuk waktu yang pertama. Maka jawabnya benar bahwasanya ketika wanita suci di waktu yang kedua, yaitu waktu isya dan juga waktu asar, maka ketika dia setelah selesai mandi,
dia wajib sholat duhur dulu, kemudian asar, kemudian kalau dia suci di waktu isya, maka dia wajib sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ini jawaban dari pertanyaan yang kedua.